sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanpa adanya hayat tidak akan ada sifat yang lainnya. Bahkan bukan hanya sifat yang lainnya, Allahnya pun tidak ada. Ya, kalau Allah tidak hayat. Maka di situ disebutkan wal hayat sifatun tusahihu lidzat. Sifat hayat itu adalah sifat yang mengesahkan, anu ngabenerkeun, itu Pak ya, lidzati kepada zat allati qomat biha, yang mana semua sifat itu ada di dalam zat tersebut. In ta'lam wa taqdir qala Allah ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal, dan bertawakallah, 'alal hayyi, kepada zat yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan banyak-banyak lagi. Nah, sifat hayat ini hadirin rahimakumullah ya, tidak banyak permasalahan dalam sifat ini, sebab sifat ini memang fungsinya untuk mentashih, untuk mensohehkan, mengesahkan sifat-sifat yang ada di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Semua sifat akan ada pada zat Allah kalau ada sifat hayat. Itu Pak ya. Terus dalil secara logikanya, dalil aklinya, Allah wajib hayat, sebab kalau Allah mati berarti Allah itu sesuatu yang baru. Ya, kalau Allah sesuatu yang baru, ini mustahil. Sebab kalau Allah sesuatu yang baru, maka Allah ada yang menciptakan, dan Allah ada yang menciptakan itu mustahil. Maka wajib Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat hayat. Untuk selanjutnya, al-qudrah wal qudratu, yaitu sifat kudrat. Sifat kudrat ini sifatun tusahihul lidat antaf ala wa tatruka. Sifat Allah yang selanjutnya yaitu kudrat. Kudrat ini Bu hadirin rahimakumullah, sifat tusahihul lidat, yang mengesahkan untuk dat, antaf ala wa tatruka, untuk berbuat dan meninggalkan, untuk melakukan dan meninggalkan, untuk melaksanakan atau tidak. Qala ta'ala wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu, dan Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Nah Bapak hadirin rahimakumullah, ini dalam masalah sifat kudrat ini Pak ya, kita harus betul-betul berpikir di dalam sifat kudrat ini, jangan sampai kebablasan juga ya. Sebab sifat kudrat yang ada bagi Allah ya tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau kita, Ibu Bapak hadirin rahimakumullah, mengartikan sifat kudrat, itu artinya Allah maha kuasa, dan kuasa Allah itu atas segala sesuatu. Betul Pak? Kita berkeyakinan seperti itu ya, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Awas Pak, yang dimaksud dengan berkuasa atas segala sesuatu, sesuatu yang dimaksud itu ya
Sesuatu yang dimaksud itu bukan segala sesuatu yang mencakup keseluruhan. Tapi sesuatu yang dimaksud di situ sesuatu yang mumkinul wujud. Ulangi Pak. Ieu kudu rada mikir saeutik tah nya. Tong dugikeun ka ngelos gitu tah. Ya, sebab kalau ngelos ieu bangblas repot. Nya. Keun we. Tunuh-tunuh oge nya da bongan bet nungguan jam 12. Ya, padahal masare we atuh. Da kege aya bejana. Oh, da kege aya bejana nyaho-nyaho 2 3 gitu kan. Mun kudu ditungguan sagala. Ini asal repot. Tas Pak. Jadi ulangi, sifat kudrat itu artinya ya, sifat yang mengesahkan zat Allah untuk berbuat dan meninggalkan, untuk melakukan atau tidak. Melakukan apa? Segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ala kulli syai'in qadir." Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Nah, kadang-kadang maha kuasa yang kita artikan untuk sesuatu ini kita kebablasan, Pak. Ya, kita kebablasan bahwa Allah itu maha kuasa atas segalanya. Coba, kalau Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segalanya, mungkin tidak Allah menciptakan Allah? Mungkin Allah menciptakan Allah? Hah? Nah, ini bahayanya. Makanya Allah menciptakan Allah? Ya. Tuh, Masya Allah. Awas, hati-hati. Nah, ini kebablasan kita. Saking kita meyakini bahwa Allah maha kuasa, ini tidak terkontrol. Sehingga sesuatu yang mustahil pun, ya, sesuatu yang mustahil pun itu disandarkan kepada kekuasaan Allah. Ya. Mungkin nggak Allah membuat teman, membuat syarik bagi Allah? Kan tidak mungkin. Kan Allah itu ahad. Allah itu satu. Tidak mungkin Allah ya menciptakan Allah lagi. Tidak mungkin Allah menciptakan syarik. Tidak mungkin Allah menciptakan anak. Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan lam yattakhid sahibatau wala walada. Allah itu tidak menjadikan untuknya ya sahibah. Sahibah itu artinya teman. Ya, wala waladan juga Allah tidak menciptakan Tuhan. Awas hati-hati. Ya mungkin saja kalau Allah berkehendak, kehendaknya pun mustahil. Ya, sebab nanti masuk ke bawah kudrat irodat. Ini dua-duanya Pak, kudrat dan irodat ini sasarannya atau apa namanya sesuatu yang terkenai kudrat dan irodah Allah itu adalah sesuatu yang mungkin. Kali Pak, dangukeun sekedap. Bisi Bapak rada lieur, ya malum tos rada lenglengan. Ieu mah da kajianana tuh Pak, lain kajian dangukeuneun ieu mah, tapi pikiraneun. Ya. Awas, masina ngadangukeun hadis, ngadangukeun tafsir. Ari Bapak teh teu mikir ngareunah nyaho peureum begitu tanya. Awas Pak, ini mah kajian yang betul-betul namanya juga kajian. Ya. Bukan hanya mendengarkan saja. Harus berpikir ini Pak. Perlu Bapak sekalian ketahui bahwa sesuatu itu ada 3. Sesuatu itu ada 3. Ada sesuatu yang wajib, ada sesuatu yang mustahil, ada sesuatu yang jaiz. Ya, sesuatu yang wajib ya adalah wujudullah. Wujudnya Allah. Itu sesuatu yang wajib dan sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Itu sesuatu yang wajib. Yang kedua, sesuatu yang mustahil. Ya, mustahil itu artinya tidak mungkin ada.
Ya, seperti Allah tidak ada, itu mustahil. Dan lawannya sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu pun mustahil. Seperti Allah wajib melihat, mustahil Allah buta. Allah wajib mendengar, mustahil Allah tuli. Allah wajib kalam, mustahil Allah bisu. Allah wajib hidup, mustahil Allah mati. Begitu. Ada sesuatu yang jaiz. Jaiz itu artinya boleh ada, boleh tidak ada. Dan jaiz ini istilah lainnya disebutnya mungkin, seperti kita. Kita ini Pak, kita alam dunia dan segala isinya, ya termasuk kita, itu sesuatu yang mungkin. Artinya mungkin itu mau ada mau tidak ada sama saja. Ya, wajib tidak, mustahil juga tidak. Maaf Pak, adanya kita wajib tidak? Tidak wajib. Ya, tidak adanya kita wajib tidak? Tidak juga. Adanya kita, tidak adanya kita itu sama saja Pak. Kita tidak wajib ada. Buktinya akan mati. Kalau wajib ada tidak boleh mati. Artinya kalau wajib ada tidak boleh tidak ada. Tapi kan kita sebentar lagi juga tidak ada. Wah, sebentar lagi mah masih lama lah. Ya, masih lama itu kan keinginan kita. Ya, padahal mah sebetulnya kita itu sudah sebentar lagi juga kita tidak ada. Ya, 2-3 tahun ke depan wallahu alam kita akan tidak ada. Itu menunjukkan bahwa kita tidak wajib ada. Juga kita tidak wajib tidak ada. Buktinya tidak wajib tidak ada, kita sudah ada ini. Kalau kita wajib tidak ada berarti tidak akan ada. Pak, kada ya, ieu pembahasan ada ge sok lieur kana sirah teh. Bisa dipahami enggak, Pak? Bisa dipahami? Sesuatu itu ada 3. Ada sesuatu yang wajib, ada sesuatu yang mustahil, ada sesuatu yang jaiz. Sesuatu yang wajib wujudullah, wujudnya Allah dan sifat yang wajib bagi Allah, itu sifat yang wajib atau sesuatu yang wajib. Yang kedua, sesuatu yang mustahil. Apa sesuatu yang mustahil? Sesuatu yang mustahil itu adalah seperti Allah tidak ada, sifat-sifat yang wajib bagi Allah tidak ada, itu mustahil. Ada sesuatu yang jaiz. Jaiz itu artinya boleh. Boleh itu berarti tidak wajib, tidak juga mustahil. Seperti wujud alam dan segala isinya, termasuk kita. Kita itu termasuk syai'un mumkinun. Kita itu sesuatu yang mungkin. Kita tidak wajib ada, tidak wajib tidak ada. Ya, kita itu mungkin ada. Sehingga ada dan tidak ada bagi kita sama. Nah, sekali lagi Pak, kudrat dan iradah Allah, nanti disekalikan saja ini biar cepat tamat. Kudrat dan iradat Allah, ibu bapak sekalian, ya, fungsinya, ya, atau maaf, sasarannya bukan fungsinya Pak, sasarannya, kudrat dan iradat itu adalah sesuatu yang mungkin. Untuk apa? Kudrat untuk mengadakan dan meniadakan, melakukan atau tidak melakukan, itu kudrat. Ya, adanya sesuatu oleh kudratnya Allah, tidak ada sesuatu oleh kudratnya Allah. Mengadakan dan meniadakan sesuatu itu memang pekerjaan atau fungsinya sifat kudrat. Yang diadakan dan yang tidak diadakannya itu adalah sesuatu yang mungkin. Ulangi. Halo. Ono ora? Ono. Awas ya. Ibu kurang badi geuingkeun ya. Ya. Jadi kudrat itu sifat ya yang mengesahkan bagi Allah untuk berbuat dan tidak berbuat, melakukan dan tidak melakukan. Ya.
Melakukan dan tidak melakukan, berbuat dan tidak berbuatnya, ini sesuatu yang mungkin. Kudrat Allah tidak untuk mengadakan yang mustahil. Kudrat Allah tidak untuk mengadakan sesuatu yang wajib. Tapi kudrat Allah hanya untuk sesuatu yang mungkin. Mengadakan kita, meniadakan kita. Ini kudrat Allah Subhanahu wa taala. Memberikan ilmu, memintarkan kita, membodohkan kita, mengayakkan kita, memiskinkan kita. Itu kudrat Allah Subhanahu wa taala. Fungsi dari kudrat Allah mengadakan, meniadakan. Memberikan rasa kantuk, memberikan juga merasa segar, itu adalah kudrat Allah. Ya bapak teh ujug-ujug tunuh teh, lain ningali banget sim kuring tunuh teh. Ya kusabab memang kudrat Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, sampaikan ke berat bapak merasakannya, diganyel gitu ge anger nyerodot deui. Ya. Tuh. Memberikan sesuatu, mengambil sesuatu, melakukan sesuatu, ya, meninggalkan sesuatu. Itu kudrat Allah. Sesuatunya sesuatu yang mungkin. Awas bapak, jangan terjebak dengan terjemah ala kulli syai'in. Ya. Sebab kalau diterjemah itu diartikan dan Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Sehingga pikiran kita apa semuanya kadang-kadang ya itu kebablasan juga. Wah bagi Allah mah tidak ada yang mustahil. Gitu kan cek bapak? Ya. Kadang-kadang seperti itu Pak. Bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Nah, yang dimaksud tidak ada yang mustahil itu adalah sesuatu yang mungkin. Sebab bagi Allah itu ada sesuatu yang mustahil. Awas Pak, bagi Allah itu ada sesuatu yang mustahil. Ada yang mustahil bagi Allah. Seperti lawan sifat yang wajib tadi kan mustahil bagi Allah. Makanya Bapak salah kalau ngomong, wah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, kalau Allah berkehendak, apa mungkin Allah berkehendak menciptakan Allah lagi? Apa mungkin berkehendak Allah menciptakan anak? Kehendaknya itu sudah tidak ada, tidak mungkin. Sebab Allah sudah menyatakan wa ilahukum ilahu wahid. Mana mungkin Allah ada anaknya, mana mungkin Allah ada temannya, mana mungkin Allah menciptakan Allah lagi. Atau mual wahid merenan ge pa wahid. Mual ahad atuh. Ya. Tuh. Bisa dipahami, Pak? Nah, jadi sesuatu yang terkenai kudrat Allah itu adalah sesuatu yang mungkin. Makanya dulu saya pernah kan memberikan PR ke Bapak ngantu di Jarawa bari teh geuning. Ya. Gitulah. Pak, mungkin teu, mampu teu, berkuasa tidak Allah ngasupkeun onta kana liang jarum. Ieu terek ngajawab mungkin teu kaharti. Dijebur rek ngajawab teu mungkin sieun murtad Bapak teh. Ya. Leres Pak? Duh, ieu mah rada berat. Ya memang pertanyaanna ieu mengada-ngada sih. Ya, iya. Tapi kan ini untuk menguji paham apa tidak. Kudrat dan iradat Allah itu fungsinya untuk apa? Jangan bablas, jangan barbar mengartikannya. Segala sesuatu bagi Allah itu mungkin, tidak ada yang mustahil. Koplak itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, sebab pada nyatanya kudrat Allah, iradah Allah itu ya, itu hanya berfungsi untuk mengadakan dan meniadakan yang mungkin, tidak mustahil, tidak wajib. Sehingga tidak berhubungan kudrat Allah dan iradah Allah dengan sesuatu yang wajib dan dengan sesuatu yang mustahil. Hubungannya hanya dengan yang mungkinul wujud, sesuatu yang mungkin ada. Pak, kali deui ya pertanyaanana. Pokoknya mah subuh ieu mah pikiranku Bapak, mungkin teu Allah ngasupkeun ontak kana liang jarum?
Mampu teu Allah ngasupkeun onta kana liang jarum? Jawabanana Pak, lain mampu jeung teu mampu. Mata kieu ngaragukeun kana hate Bapa teh. Rek nyebutkeun mampu teu kaharti, disebutkeun teu mampu piraku Allah lemah kan gitu. Masalahnya begini Pak, bukan mampu dan tidak mampu, tapi kudrat Allah tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil. Kenapa? Sebab onta masuk kana liang jarum itu sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang mustahil. Buktinya Allah dalam Al-Qur'an ya, mata kudu maca Qur'an ge nya ya. Dina Al-Qur'an Allah menyatakan bahwa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Artinya orang kafir tidak akan masuk surga sehingga onta masuk lubang jarum. Ini firman Allah, Allah yang memberikan analogi. Ya, Allah yang memberikan perumpamaan. Orang kafir tidak akan masuk surga sehingga onta masuk lubang jarum. Artinya apa Pak? Selama onta tidak masuk kana liang jarum, maka orang kafir tidak akan masuk surga. Balikeun Pak. Kalau onta masuk kana liang jarum, pasti orang kafir masuk surga. Ari orang kafir masuk surga mungkin apa mustahil? Hah? Masuk surganya orang kafir itu mustahil asup surga jelema kafir. Ya. Maka Allah memberikan perumpamaannya seperti masuk lubang jarum, onta asup kana liang jarum. Jadi kieu Pak, ya. Bisa orang kafir asup ka surga, lamun onta bisa asup kana liang jarum. Ngan ku sabab onta kana liang jarum moal asup atuh jalma kafir ge moal asup ka surga. Oh nyeun contoh ku onta teh dari Arab Pak ieu mah. Dalamun di urang mah nepi ka belut buluan orai jangjangan, jelema kafir moal asup ka surga. Nah, orai jang-jangan belut buluan kan mustahil oge ieu teh. Aya teh belut buluan. Belut naon buluan? Ampun nih mah ye. Das Pak, ya. Oke. Jadi kudrat Allah itu sekali lagi Pak, saya bolak-balik nih. Ya. Ketika dikaitkan dengan sesuatu yang wajib, dikaitkan dengan sesuatu yang mustahil, bukan tidak mampu. Bukan tidak mampu, tapi bukan fungsinya. Bukan fungsinya. Pak, coba berpikir sebentar. Kalau sesuatu, ya, kalau sesuatu tidak bisa melakukan dikarenakan bukan fungsinya, apakah sesuatu tersebut hina? Tuh, nyati tah mikir teh geura. Kalau sesuatu Pak nih, ya, tidak bisa melakukan sesuatu dikarenakan bukan fungsinya. Hina tidak? Tidak. Ya. Contohnya silet. Silet seukeut Pak, tajam silet. Sampaikan kupas tuntas itu dikupasnya itu setajam silet. Bakat tingkut seukeut eta silet. Ya, tajam silet itu. Ya, fungsinya buat apa? Ngababad we teman. Ya, untuk beres-beres gitu kan, kurak rok gitu silet itu. Ketajamannya itu fungsinya untuk mencukur, mengerok, begitulah orang Sunda mah. Ya. Sekarang bentar, golok. Golok juga tajam. Fungsinya untuk memotong, untuk membelah. Gitu. Nah sekarang ini dua benda ini benda tajam dua-duanya. Silet tajam, golok juga tajam. Tapi ada fungsi masing-masing. Ketika dialih fungsikan,
otomatis kedua benda ini tidak akan berfungsi dengan baik. Tidak berfungsinya itu tidak menjadikan hina. Bahkan kalau diukur ketajaman golok dengan silet itu lebih tajam. Silet dipakai nuar kalapa. Bisa mual. Tidak bisanya silet untuk memotong kelapa itu bukan satu kehinaan buat silet. Nya kuring teh seukeut aing mah lain parantina nuar atuh itu. Sugan jelema burung silet dipakai nuar, apalagi sampai misalkan naon silet teh ongkos sukut tapi teu bisa nuar kalapa cenah gitu. Kan jelema lieur. Atau misalkan golok tajam tapi golok tidak bisa dipakai nyukur kumis. Ya, tidak bisa dipakai nyukur janggot. Golok sore kieu apakah hina? Tidak juga. Bedog gede-gede meni naon teu bisa ngurut. Da lain paragina tuh. Ya, bukan fungsinya. Begitupun kudrat dan iradah Allah. Kudrat Allah fungsinya untuk mengadakan dan meniadakan sesuatu yang mungkin. Tidak berkaitan dengan sesuatu yang wajib, tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil. Di dalam kitab Kifayatul Awam, para ulama Ahlussunnah menjelaskan, salah ungkapan orang yang mengatakan bahwa Allah atas segala sesuatu itu kuasa, sehingga tidak dibatasi. Kuasanya untuk wajib kuasa, untuk mustahil kuasa. Nanti akan terjadi kerancuan. Kalau Allah berkuasa atas semuanya, Allah berarti berkuasa untuk menciptakan Allah. Allah berarti berkuasa untuk menciptakan anak dan berkuasa untuk menciptakan syarik atau teman. Dan ini mustahil. Sesuatu yang mustahil tidak akan kudrat berfungsi. Artinya kudrat tidak berfungsi untuk sesuatu yang mustahil. Jadi awas Pak ya. Oleh para ulama ahli tafsir Pak, kalau Bapak rajin buka teks aslinya di dalam kitab-kitabnya, di situ dijelaskan wallahu ala kulli syai'in qadir ay syai'in mumkinin. Sesuatu yang mungkin. Gitu Pak. Iradah sama. Iradah juga sifatun taqtadi tarjiha ahadil jaizain alal akhar. Sifat iradah itu adalah sifat yang menuntut, mengunggulkan atau memilih salah satu dua yang jaiz. Begini Pak, hubungan kudrat dan iradat, kudrat untuk mengadakan. Kalau iradah untuk memilih sesuatu yang akan diadakan. Pak, sebelum kita dulu, ini gambaran kita dulu Pak. Sebelum berbuat, sebelum melakukan, kita itu ada keinginan dulu. Betul tidak Pak? Keinginan dulu, perbuatan dulu. Keinginan, setelah berkeinginan baru berbuat. Ini gambaran akal kita Pak. Iradah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala sebetulnya tidak seperti apa yang ada pada kita. Kalau kita iya Pak, kudrat iradah dulu, keinginan dulu baru berbuat. Bagi Allah, keinginan dan kudrat Allah itu sama. Bareng Pak. Ini mah supaya memudahkan berpikir saja. Ketika berbuat itu sebelumnya adalah ada keinginan. Nah, iradah ini Pak, iradah itu fungsinya untuk mentahsis. Mentahsis itu artinya menghususkan, menghususkan terhadap dua sesuatu yang harus dipilih. Contoh, coba begini Pak, sebelum kita ada, tidak ada. Sebelum kita ada, tidak ada. Di dalam ketidakadaan, untuk ada dan tidak ada, kita itu 50-50 Pak. Sebab kita itu sesuatu yang jaiz, sesuatu yang
Mungkin. Kan kita mungkin ada, mungkin tidak ada. Kita itu tidak wajib ada, tidak wajib tidak ada. Berarti kita mungkin. Sebelum kita ada, tidak ada dulu. Di dalam ketidakadaan, untuk ada dan tidak ada, itu kita sama saja Pak. Karena ayat 50%, karena eueuh 50%. Antara ada dan tidak ada, yang menentukan ada dan tidaknya itu adalah iradah. Ternyata kita itu dulu dipilih oleh Allah antara ada dan tidak adanya itu adalah ada. Maka terbukti kita sekarang ada. Dan yang mengadakannya itu bukan kudrat, bukan iradah tapi kudrat. Iradah memilih, kudrah melakukan. Bisa dipahami Pak? Iradah memilih, kudrat yang melakukan. Ya, sehingga iradah itu adalah memilih ya dua sesuatu yang jaiz. Contoh Pak, sebelum Bapak ada, untuk dijadikan laki-laki dan perempuan itu 50-50, rek jadi laki heug jadi awepek. Ternyata kita dipilih oleh Allah laki-laki. Pilihannya kudrah, ya, pilihannya itu pilihannya itu iradah, ya, menjadikan yang dipilih itu adalah kudrat. Sehingga begini Pak, kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, kudrat dan iradah ini berkaitan dengan qada dan qadar. Pak, sambungkan. Qada dan qadar. Hidup kita ini semuanya tidak lepas dari qada dan qadar. Saya nanya ke Bapak, apa qada? Ketentuan. Apa qadar? Bukti dari ketentuan. Qadar atau takdir itu sama saja. Qadar dan takdir itu sama. Ya, qadarun takdirun sama artinya. Pak, hidup kita ini tidak terlepas dari qada dan qadar. Tidak akan ada yang keluar dari qada dan qadar. Qada berkaitan dengan iradah. Ya, qada berkaitan dengan iradah. Qadar atau takdir berkaitan dengan kudrat. Bisa dipahami Pak? Kalau kita dulu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita dulu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang kaya, pasti buktinya akan kaya. Kalau ditakdirkan miskin, pasti bakal miskin juga. Ya. Pak, kita sekarang jadi laki-laki, ya. Ini sebelumnya memang sudah diiradah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan jadi laki. Maka buktinya sekarang jadi laki-laki. Gitu Pak. Ya, jadinya kita sesuatu yang kita alami, yang kita rasakan ini takdir, dan takdir ini tidak terlepas dari iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka adanya qada dan qadar. Nah, terus begini Pak. Ada ungkapan cek urang Sunda mah Pak, takdir teu meunang dipungkir, kadar teu meunang disinglar. Artinya sesuatu yang sudah terjadi tidak mungkin untuk bisa dirubah. Sesuatu yang terjadi tidak mungkin dirubah. Terus fungsi doa untuk apa? Fungsinya doa untuk meminta kepada Allah perubahan sesuatu yang belum terjadi. Qada itu, ya, atau iradah Allah, ya. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah berkehendak menetapkan dan menghapus dan menetapkan, ya.
Menghapus dan menetapkan apa? Menghapus dan menetapkan ketentuan yang belum terjadi atau qada. Itulah fungsi doa. Makanya kita ya diperintahkan untuk berdoa. Adapun nanti dikabul dan tidak itu hak Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita diberikan keleluasaan untuk berdoa. Silahkan berdoa. Sebab doa itu fungsinya untuk merubah sesuatu yang belum terjadi. Tuh. Pak. 3 hal kata Rasulullah SAW yang mana doa di situ tidak akan ada manfaatnya. Ini sudah dinas. Rasulullah mengatakan seperti itu. 3 hal doa tidak berfungsi. 1, takdir yang sudah terjadi. Moal bisa. Jebrot tabrakan Gusti salametkeun abdi pas nu lieur pan tabrakan age geus jeung salametkeun sagala. Anu kadua, doa tidak berfungsi ya ketika matahari sudah terbit dari barat. Doa tidak akan berfungsi di situ. Tobat Allahumma gfirli dunubi moal didenge di dinya. Sudah tertutup. Yang ketiga, doa tidak akan berfungsi atau permintaan kita kepada Allah tidak berfungsi ketika nyawa sudah di sini, sekitar ruh sudah ada di sini. Sudah gor-goroh tidak akan diterima. Minta tobat tidak akan terjadi. Gitu, Pak. Nah, kalau sesuatu yang belum terjadi, ini masih ada kemungkinan atau masih bisa kita memohon kepada Allah. Makanya kita berdoa itu untuk meminta perubahan. Pak, kita sudah yakin nih semua, sebelum manusia lahir ke dunia, usia 4 bulan di kandungan Allah sudah menentukan. Itu namanya apa? Qada. Umurnya sekian, gitu kan? Umurnya sekian, rezekinya sekian, jodohnya si anu, gitu kan? Segala sesuatunya, surga dan nerakanya pun sudah dicatat di situ, Pak, di qada Allah. Ada yang tahu tidak? Tidak ada yang tahu, Pak. Yang tahu hanya petugas malaikat saja. Malaikat yang mencatat saja yang tahu. Selain itu tidak ada yang tahu. Berapa tahun umur kita? Wallahu alam. Kita tidak tahu. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau misalkan ada pertanyaan, kalau sudah ditentukan buat apa kita berdoa? Pak, kalau kita misalkan sudah ditentukan Allah usia 60 tahun, ya untuk apa kita memohon doa supaya ditambahkan lagi? Pan aya nu kitu jang naon ngadoa ge da geus tang tukun atau meureun teu guna teu manfaat ngadoa teh. Pak, gini. Ketentuan yang 60 tahun itu kan belum terjadi. 60 itu sudah ditentukan oleh Allah tapi kan belum kejadian. Sehingga ada peluang ketika kita memohon dan berdoa, ya, Allahumma tawwil umri. Atau misalkan kita melakukan apa yang dianjurkan Rasulullah, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya maka bersilaturahim. Maka bersodakoh. Ya, sebab 2 hal ini adalah sesuatu yang bisa memperpanjang umur. Tuh, Pak. Sehingga ketentuan Allah yang belum terjadi nanti akan berubah dan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak bisa merubah ketentuan Allah itu selain Allah. Kalau Allah yang merubahnya bisa. Kenapa? Wa ingdahu umul kitab. Sebab sebetulnya rencana sesungguhnya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Pak, ketika kita membuat bangunan, itu kita diberikan gambar, ukuran oleh siapa? Arsitek. Apa tidak mungkin yang tercatat di situ dirubah? Bisa enggak dirubah? Bisa, tapi lain kutukang. Dirobahna lain kutukang, Pak, tapi dirobahna kudu nyieuna sabab ilmuna aya di manehna. Ayeuna gambar aya misalkan dirobah kutukang piomongeun, Pak. Kalau tukang tidak pasnya misalkan dengan apa yang ada di gambar, tinggal konsultasi, Pak, ini gambar tidak cocok dengan keadaan. Bagaimana keadaan seperti ini? Kalau ada konsultasi si arsitek mikirnya bener, itu cocok, berarti kudu dirobah. Dirobah ku arsitek mah bisa, Pak. Ngan teu meunang ku si ieu mah ye. Moal balik ku tukang nama.
paling di Jawa gambar nage itu nges tentang pakai gambar liur itu untungnya gitu Pak ya. Rencana Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya tidak ada yang tahu, aslinya rencana Allah tidak ada yang tahu. Tapi Allah misalkan menentukan si A umurnya 60, hai malaikat tulis 60. Padahal Allah itu bermaksud 90. Itu mungkin saja seperti itu. Ka malaikat dibejakeun ke 60, pada rencana Allah masa 80. Akhirnya terbukti di usia 60 Allah belum memerintahkan untuk mencabut nyawanya. Bahkan di usia 60 orang tersebut melakukan sesuatu yang menjadikan panjang umur. Malaikat laporan Gusti, ieu teh naha cenah? Aya dina catatan 60 tapi can diparentah wae. Ya, tapi belum disuruh untuk dicabut nyawanya. Terus orang ini berdoa wae, Allahumma tawil umri, terus rajin sholaturahim, terus rajin sedekah. Cek Allah panjangkeun tambahan deui 30. Dirobah kan? Dari 60 menjadi 90. Perubahan ini Pak masuk ayat yang tadi yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah berkehendak berkuasa untuk menghapus dan menetapkan. Nah, ini semuanya berkaitan dengan kudrat dan iradah. Kudrat melakukan, iradah memilih. Sebelum dilakukan dipilih dulu. Itu Pak ya, itulah kudrat dan iradah. Nah, kedua-duanya baik kudrat dan iradah sasarannya itu adalah sesuatu yang mungkin. Tidak sesuatu yang tidak mungkin. Tidak mungkin Allah beriradah berkehendak untuk sesuatu yang wajib dan sesuatu yang mustahil. Iradah Allah hanya untuk yang mungkin. Kudrat Allah pun demikian. Hanya untuk mengadakan dan meniadakan yang mungkin. Begitu Pak. Oke? Lumayan ya. Jabaning teu diapalkeun. Jabaning saliwat. Jabaning we jeung jabaning Pak teh lieur. Tapi pada dasarnya begini Pak. Pokoknya kudrat Allah itu fungsinya mengadakan dan meniadakan. Sasarannya sesuatu yang mungkin. Kudrat Allah tidak berkaitan dengan yang wajib. Kudrat Allah tidak berkaitan dengan yang mustahil. Sehingga ketika dihadapkan kudrat Allah dengan sesuatu yang mustahil, bukan kudrat Allah yang tidak mampu, tapi bukan fungsinya. Begitu, oke? Nah, sakitulah tong riweuh-riweuh teuing nya. Pokona mah kudu ngarti. Jadi ala kulli syai'in itu bukan segala sesuatu secara umum, tidak. Segala sesuatu yang khusus, segala sesuatu yang mungkin. Mun bahasa orang mah mungkin, bahasa Arab nama mungkin. Amkana yumkinu imkanan, bahwa mungkinun, datang ka dia jadi mungkin. Padahal ihfa lain eta teh jeung mungkin sagala. Ya, da bahasa Arab nama mungkin. Pakai mim dari kalimat amkana yumkinu imkanan bahwa mumkinun gitu. Dasar we datang ke orang menjadi gitu. Ya, jadi mungkin gitu. Begitu Pak ya? Iradah pun sama, artinya kehendak Allah Subhanahu wa taala itu kehendaknya untuk memilih salah satu dua yang jaiz. Memilih salah satu dua yang jaiz. Dan iradahnya pun sama, pilihannya itu terhadap sesuatu yang mungkin. Tidak ada iradah Allah kepada yang mustahil, tidak ada iradah Allah kepada yang wajib. Tidak mungkin Allah beriradah Allah menciptakan Allah lagi, ya, tidak mungkin Allah beriradah Allah menciptakan anak, menciptakan teman, tidak mungkin. Ya, iradah Allah hanya sesuatu yang mungkin. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Apabila Allah berkehendak syai'an terhadap sesuatu apa ini? Sesuatu yang mungkin. Ayyaqula lahu kun, maka cukup Allah berkata kun
Dan kunnya Allah Subhanahu wa taala itu untuk yang mungkin. Coba Pak dilenyepan Pak. Dilenyepan sing lantip ya. Ini perlu pemikiran yang sangat komprehensif. Aduh gitu tanya. Betul Pak, kudu lenyap ya memikirna teh Pak. Kudu dibulak-balik, dipikir dibulak-balik. Pak, sim kuring pertama kali ngaji kitab ieu ya, Masya Allah. Hampir 2-3 hari itu tidak tidur Pak. Bapak doa abdi mah di pikiran. Bapak mau kan balik ngaji HS. Puguh teu para roho hudang teh arareueuh. Abdi mah can ngarti bener-bener mah teu waka tidur Pak. Pikir terus gitu aja. Ngahaja. Jadi penasaran Pak. Nah, Pak sebentar. Ini saya sebutkan hanya globalnya saja. Kalau didetilkan ini menyiksa ke Bapak juga, menyiksa ke saya juga. Ya, Bapak tidak akan mengerti, saya juga capek. Kenapa? Sebab sebentar, ini saya sebutkan aja dulu. Kudrat Allah itu Pak, ada yang ta'aluk yang disebut dengan suluhi kodim tanjiji hadis. Kalau irodah suluhi kodim dan tanjiji kodim. Cek abdi ge dibikeun teh kakalieur ka bapana. Ya, engke aya ta'aluk qabdah, aya ta'aluk istimror, pan lieur kana sirana. Matak moal dibikeun eta nama. Kewe lamun geus lulus naik kakak diterangkeun. Berat eta mah Pak, nya berpikirna harus semakin lama. Pokona mah kitu we intina mah. Ya. Mampuhna Allah, kudrahna Allah, iradah Allah, kehendak Allah, semuanya berhubungan dengan sesuatu yang mungkin. Idza arada syai'an ae syai'an mumkinan. Innallaha ala kulli syai'in ay syai'in mumkinin. Pokoknya sesuatu yang mungkin, bukan semua sesuatu. Tidak berkaitan dengan mustahil, tidak berkaitan dengan yang wajib. Insyaallah lah dibulak-balik itu mah piraku. Ya, wallahu a'lam. Cukup heula Pak, dituluykeun lieur. Ngubeng. Bisi lewat deui kena bang belas deui nya. Sakitu heula Pak lah, sakitu heula Pak, ya. Dilantipkan dilenyepan Pak ya. Kalau sesuatu itu ini mungkin, ini ada di dalam ranah kudroh dan irodahnya Allah. Kalau tidak mungkin, nah bukan ranah kudroh dan irodah. Kudroh irodah hanya sesuatu yang mungkin, yang wajib yang mustahil tidak. Jadi bukan tidak mampu, bukan tidak ada kekuasaan ya, tapi itu sesuatu yang tidak berhubungan dengan kudrat, bukan fungsinya ke situ. Ya, model kunci Pak, kunci Inggris dipakai ngaragaji, mal bisa lain parantina. Ya, lain parantina. Begitulah. Oke? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.